Sahabat Sabda Alam, kita lagi ada di Ciung Wanara. Ciung Wanara berada di lokasi Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, yang merupakan objek wisata budaya yang diyakini sebagai tempat peninggalan Kerajaan Galuh. Di tempat ini diyakini awal mulai Kerajaan Galuh yang didirikan oleh Raja Writekandayun. Kerajaan Galuh merupakan salah satu kerajaan tertua di Tatar Pasundan, yaitu situs ini memiliki luas sekitar 25 hektar yang di dalamnya terdapat benda-benda terbuat dari batu yang diduga mengandung sejarah Kerajaan Galuh. Teman-teman Sabda Alam, untuk tahu lebih jelasnya, mari kita telusuri bersama-sama. Salam Sabda Alam. Sebelum kita masuk ke lokasi, kita membeli tiket sebesar 6.000 per orang dan kita juga diarahkan oleh petugas agar mematuhi aturan yang ada di lokasi ini. Jadi teman-teman Sabda Alam, kalau nanti berkunjung ke lokasi ini tetap harus patuhi aturan-aturan yang ada ya. Teman-teman Sabda Alam, sekarang kita lagi ada di pintu masuk gerbang ataupun pintu masuknya dari situs Pangsalikan. Situs Pangsalikan ini konon cerita pada zaman dulu yaitu sebagai tempat singgasananya Ratu Galuh yang dijaga oleh 7 buah benteng pertahanan. Situs Pangsalikan tersebut juga merupakan batu bertingkat-tingkat yang berwarna putih serta berbentuk segi empat, namun termasuk dari batu itu adalah yoni yang terletak berbalik dan digunakan sebagai meja saji. Di situs Pangsalikan ini kita melihat lokasinya masih terjaga rapi dan juga terlihat asri. Dan selanjutnya kita akan menuju ke lokasi Sang Hyang Bedil yang tidak jauh dari situs Pangsalikan. Dan kita melihat hutan lindungnya pun juga masih sangat terjaga ekosistemnya. Sang Hyang Bedil ini merupakan ruangan 6,2 x 6 meter dan ketinggian tembok yang merupakan susunan tumpukan batu setinggi sekitar 80 cm. Di dalam ruangan ini terdapat 2 buah menhir yang berukuran 60 x 40 cm dan 20 x 8 cm. Yang memperlihatkan bahwa situs ini berasal dari tradisi megalitik. Namun menurut kepercayaan masyarakat setempat, Sang Hyang Bedil ini bisa dijadikan pertanda akan datangnya suatu kejadian, kalau bahasa Sunda dahulu yaitu totonde. Tidak jauh dari Sang Hyang Bedil, kita menuju ke situs penyambungan ayam ataupun sabung ayam yang merupakan sebuah pelataran yang letaknya lebih rendah. Tempat ini diyakini masyarakat sebagai tempat penyambungan ayam Ciung Wanara dan ayam Sang Raja. Di samping itu, area tersebut merupakan tempat khusus untuk menentukan raja. Namun yang menjadi mitos sampai saat ini, apabila kita berjalan dengan memejamkan mata dan dapat menyentuh pohon tersebut yang terdapat tandanya, maka doa dan tujuan dapat terkabul. Mudah-mudahan teman Sabda Alam bisa datang ke Ciung Wanara ya, untuk menyaksikan langsung dan bisa menyentuh pohonnya. Beranjak dari sabung ayam, kita menuju ke situs lambang peribadatan. Kita dapat melihat hutan lindung yang masih sangat terjaga dan bahkan pohon-pohon yang sangat besar masih terawat dengan baik. Selanjutnya di lambang peribadatan ini merupakan bagian dari kemuncak, akan tetapi ada juga yang menyebutkan sebagai fragmen candi. Batu ini dihiasi pahatan-pahatan sederhana yang merupakan peninggalan masa Hindu. Letak batu ini berukuran 3 x 3 meter dengan tinggi 60 cm. Dan yang menariknya, di tempat ini terdapat 2 unsur pencampuran budaya megalitik dan juga budaya Hindu. Dari cerita masyarakat menyebutkan ini adalah sebagai lambang peribadatan. Tidak jauh dari situs lambang peribadatan, kita menuju ke situs Cikahuripan.
Lokasi di situs ini terdapat sebuah sumur yang terletak dekat dengan pertemuan dua buah sungai, yaitu Sungai Cimuntur dan juga Sungai Citanduy. Sumur ini diberi nama Cikahuripan yang artinya air kehidupan. Dan pada masa dulu, tempat ini adalah sebagai tempat mandinya para permaisuri. Dan bahkan sampai sekarang, sumur ini selalu terisi penuh sepanjang tahunnya. Mitos di situs ini, apabila kita melakukan mandi, wudhu dan juga meminum airnya, konon dapat menyembuhkan segala macam penyakit, dan kita teman-teman Sabda Alam merasakan sendiri jernihnya dan juga segarnya air yang ada di situs ini. Jadi teman-teman Sabda Alam ketika berkunjung ke Ciung Wanara jangan sampai lupa untuk masuk ke situs ini ya, dan rasakan sangat segar airnya. Di area situs ini kita masih dapat melihat satwa-satwa liar yang masih terjaga dan terlindungi. Namun ada yang disayangkan, kita melihat ada satu pohon yang tumbang dan menimpa situs ini. Dan ini mungkin jadi catatan kepada dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Ciamis, dikhawatirkan dapat membahayakan para pengunjung, terutama teman-teman Sabda Alam yang akan berkunjung ke situs Ciung Wanara ini. Situs Pamangkonan ini tinggalan bekas gudang atau penyimpanan harta kekayaan di masa Kerajaan Galuh. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, batu ini berfungsi untuk menguji kemampuan calon prajurit kerajaan, di mana apabila batu ini terangkat, maka luluslah sebagai prajurit. Pamangkonan itu sendiri berarti memangku. Jadi teman-teman Sabda Alam, kalau nanti berkunjung ke situs ini, jangan lupa diangkat batunya ya. Siapa tahu teman-teman Sabda Alam yang mempunyai niatan dan tujuan lulus dan tercapai. Asal niatan dan tujuannya yang terbaik ya. Dari situs Pamangkonan kita menuju ke lokasi Makom Adipati Panaikan. Konon Adipati Panaikan ini adalah seorang gubernur Galuh yang merupakan putra Raja Galuh Salawe, Sanghyang Cipta Permana II, yang terkenal dengan nama Prabu di Galuh atau Raja Galuh pertama yang memeluk Islam. Beliau wafat karena dibunuh oleh Adipati Kertabumi atau Singa Perbangsa I, adik iparnya sendiri karena perselisihan paham dalam penyerbuan VOC ke Batavia. Ini sejarah yang sangat perlu kita ketahui teman-teman Sabda Alam. Jadi jangan sampai kita lepas dan tidak tahu asal mula Kerajaan Galuh. Setelah dari Makom Adipati Panaikan, kita menuju ke situs Batu Panyandaan. Di mana Batu Panyandaan ini menurut cerita rakyat dahulu, tempat yang disebut Panyandaan merupakan tempat Dewi Naganingrum melahirkan bayi Ciung Wanara. Bayi Ciung Wanara tersebut kemudian dibuang dengan dihanyutkan ke Sungai Citanduy. Kemudian Dewi Naganingrum beristirahat selama 40 hari dengan bersandar ke batu tersebut. Namun yang menjadi mitos sampai sekarang, masih ada kepercayaan bahwa wanita yang ingin mempunyai anak akan segera diberi anak apabila bersandar di tempat tersebut. Setelah dari situs Batu Panyandaan, kita menuju ke lokasi Patimuan. Patimuan merupakan tempat di mana bertemunya dua sungai, yaitu Sungai Cimuntur dan Sungai Citanduy. Menurut cerita rakyat, di Patimuan ini ditemukannya bayi yang dihanyutkan oleh Dewi Naganingrum. Bayi tersebut ditemukan oleh Aki Balagantrang, dan Aki Balagantrang merawatnya sampai dewasa di Geger Sunten. Bayi itu sendiri diberi nama Ciung Wanara atau Sang Manara. Dan di kemudian hari, Ciung Wanara menjadi Raja Galuh di Tatar Pasundan.
Baiklah teman-teman Sabda Alam, itulah tadi penelusuran kita di situs Ciung Wanara. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saran dan komentarnya silahkan ketik di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel kami. Salam Sabda Alam.